mewakili teman-teman saya. Kami dari SMA Negeri 1 Gerabak mau mewawancari Bapak tentang demokrasi. Boleh nama Bapak siapa? Di sini menjabat sebagai lurah. Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dari asal sekolah SMA Negeri 1 Gerabak. Tujuan kami di sini akan mewawancari Bapak soal tentang demokrasi di daerah tentang ini. Apakah diperbolehkan? Boleh. Sepengetahuan Bapak, apa saja kegiatan demokrasi yang dilakukan di daerah Bapak? Pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan kepala lingkungan. Juga ada demokrasi yang bersegmen agama, yaitu pemilihan ketua takmir. Kemudian ada pertanyaan, kapan kegiatan tersebut dilakukan? Untuk pemilihan ketua takmir sekitar bulan Januari, setelahnya sudah masuk di tahun 2022 ini. Bagaimana Bapak sebagai pengusulan dalam kegiatan tersebut? Mendorong dan termasuk juga memantau pelaksanaannya, supaya berjalan dengan baik dan betul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Seperti apa minat masyarakat terhadap pemilu? Minat masyarakat Kelurahan Secang terhadap pemilu, partisipasinya masih tinggi, masih tinggi partisipasi. Walaupun ada kendala-kendala sedikit pada masa itu, tapi langsung bisa diselesaikan. Apakah di daerah Bapak pemilu dilaksanakan dengan aman dan terkendali? Aman dan terkendali. Seperti tadi saya katakan, ada kendala sedikit, tapi ternyata hanya kendala teknis saja, bukan persoalan yang harus stabil. Apakah pernah dilakukan penyuluhan mengenai demokrasi di daerah Bapak ini? Setahu saya, semenjak saya menjabat bulan Mei 2022 ini, untuk penyuluhan demokrasi belum dimulai. Walaupun sudah istilahnya sedikit demi sedikit disinggung dalam pertemuan-pertemuan, misalkan pertemuan rutin RT, pertemuan rutin PKK, tapi dalam hal untuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang demokrasi atau pasca pesta demokrasi. Apakah pemuda di sekitar Bapak sudah aktif kegiatan di masyarakat? Sudah. Pemuda itu juga sudah ikut di organisasi tim penggerak PKK sudah ada. Untuk di Karang Taruna yang secara spesifik itu justru belum, tetapi Karang Taruna berfungsi dalam berbagai kegiatan dan organisasi itu sudah banyak sekali. Apa besar andil pemuda di sekitar Bapak dalam berdemokrasi? Untuk andil pemuda dalam hal berdemokrasi yang saya rasakan saat ini sudah memulai menginspirasi. Tapi untuk termasuk pendaftaran caleg itu juga pemuda sudah mencari-cari kira-kira caleg yang paling tepat, yang paling bisa membawa aspirasi. Walaupun caleg itu belum sesuai dengan kriteria ideal, yang menurut moral pendidikan itu janjinya masih kurang. Tapi karena memang situasinya seperti ini, situasi politik seperti ini, ya diharapkan tetap masyarakat tetap dewasa dalam berpolitik. Menurut Bapak, apakah perilaku kebebasan berpendapat remaja saat ini sudah baik atau malah disalahartikan? Kebebasan berpendapat
saya kira sudah baik, tetapi untuk pemuda itu yang berani berpendapat itu presentasinya itu masih sedikit. Mungkin masih ada rasa takut, rasa sungkan, tetapi untuk keaktifan dalam mengemukakan pendapat lewat organisasi masyarakat, organisasi keagamaan sudah cukup baik. Apa yang ingin disampaikan Bapak untuk pemuda masa kini? Untuk pemuda masa kini, saya kira saya sampaikan itu menguasai ilmu, terutama ilmu agama, dan juga ilmu juga penting. Tetapi manakala ilmu agama itu sudah dikuasai, ilmu akan mengikuti. Karena hakikatnya ilmu umum itu adalah sub istilahnya sub atau bagian dari ilmu agama itu sendiri. Kalau kita mau menelaah yang lebih jelian di depan dan diharapkan pada pemuda itu gairah menuntut ilmu itu ditumbuhkan, karena masa yang akan datang itu kalau pemuda tidak cukup ilmu itu akan istilahnya menjadi korban zaman, terutama oleh istilahnya pendelap dajjal yang diejawatakan oleh kelompok Yahudi yang akan memonopoli kita, yang akan menghegemoni kita umat Islam. Kalau kita tidak punya cukup ilmu, kita tidak cukup cerdik, tidak cukup cerdas, akhirnya akan dimakan oleh zaman, akhirnya akan menjadi istilahnya budaknya Amerika, budaknya liberal, budaknya radikal. Termasuk kita harus tahu bahwa komunisme itu tetap berjalan sampai saat ini. Dan kita perlu tahu bahwa komunisme itu adalah ajaran yang dicetuskan pertama oleh bangsa Yahudi, termasuk liberal, termasuk radikal, itu sama-sama ingin menguasai Islam, dan bagaimana Islam secara keseluruhan itu tidak dijalankan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nabi itu harus mempunyai setidaknya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Maka di unsur fatonahnya ini kita harus gemar menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak sebatas di meja belajar, tapi istilahnya dari lahir sampai tetap harus menuntut ilmu. Dan kita tahu kalau orang itu meninggal dunia itu masih dalam proses yang kami suruh cari ilmu, insya Allah tetap matinya mati syahid fi sabilillah. Jadi terus mencari ilmu tidak ada batasnya, apalagi yang berkelanjutan. Nah, ilmu yang sebenarnya dekati Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dekat dengan Wahabi, jangan dekat dengan Syiah, tapi dekatlah dengan al-ulama warasatul anbiya, yang sekiranya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan yang namanya istilahnya pewaris nabi itu utamanya dari segi nasab adalah para sayyid dan para habib, dan umumnya yang para sayyid, para habib yang harus wal itu kiai-kiai kita yang dimuliakan. Jadi tidak usah impor yang dari keluarga Saud, dari keluarga Saud, dari Islam liberal, Islam kejadian. Kita di Indonesia sudah bagus, kiai-kiai yang ada itu sudah cukup untuk menjadi Islam yang sudah komplit. Nggak usah yang pesan itu semoga menjadi amal ibadah saya dan panjenengan semua, karena memang kita itu
sesungguhnya diamanahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah itu juga balik ruhani walau ayat, walaupun satu ayat harus disampaikan supaya takut dan supaya kita ketika di hadapan Allah, apakah sudah menyampaikan ayat-ayat saya? Jawabnya sudah. Apakah sudah membantu Nabi Muhammad dalam risalahnya? Sudah. Dan kita sudah. Barang siapa yang membantu kita semua yang sukuk batin banyak orang yang akan menolong. Nah, Allah itu tidak butuh yang menolong agama Allah. Nah, Allah itu tidak butuh pertolongan. Maka kita itu kedudukannya akan diperkuat, bila akan diberi kekayaan, akan diberi kedudukan. Dan kalau kita sakit tahajud, ini janda kita yang manusia tahajud.